Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Kusmadewi dari nomor NIM C2401201089. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal teladan korelasi. Di sini sebelumnya kita harus membuat tagar agar judul dan nama kita tidak termasuk ke dalam perintah. Langkah selanjutnya kita menginstal package ggpur dan kita harus menginstal dulu. Karena saya sudah menginstal, saya mengskip cara menginstalnya. Setelah sudah menginstal, kita mulai mengerjakan teladan 1. Di teladan 1 terdapat 10 data, yaitu dari X terdapat 10 data dan dari Y terdapat 10 data. Lalu setelah itu kita coba untuk mengklik run agar muncul di konsol dan juga di values environment. Setelah itu masukkan lagi data Y lalu diklik run juga. Data Y pun akan masuk juga ke dalam konsol dan juga values-nya. Nah, setelah itu, setelah terdapat X dan Y, kita mulai mencari correlation dengan metode Pearson dengan cara X dan Y metode sama dengan Pearson. Lalu klik run, maka akan muncul hasilnya 0,89 sekian. Karena hasilnya positif berarti memiliki hubungan yang positif. Dalam arti jika nilai X-nya besar, maka nilai Y-nya juga ikut besar. Lalu selanjutnya kita masuk ke korelasi tes. Untuk mendapatkan correlation test, kita menggunakan core.test dalam kurung S dan Y menggunakan metode Pearson. Lalu kita klik run. Nah, kemudian akan muncul data X dan Y dengan T 5,6136 dan degree atau derajat bebasnya 8 dari N-2, yaitu N-nya 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kemudian p-value-nya ada 0,0005. Hal tersebut kurang dari 0,05, maka hipotesis tersebut ditolak dan menggunakan hipotesis HA. Selanjutnya ada 95% selang kepercayaan interval. Selang kepercayaannya adalah 0,06 sekian sampai 0,0974 sekian. Dan juga ada korelasinya 0,89 sekian. Lalu kemudian setelah kita menginstal ggpur, kita harus menghadirkan scatter plotnya dengan memanggil ggpbupr-nya. Lalu kita run library. Selanjutnya setelah itu kita buka dataku, yaitu ada data frame X dan Y. Di sini kita langsung run. Nah, muncul di konsol serta di values. Lalu kita cek datanya sudah ada belum di folder dataku. Nah, agak lama ya, mungkin sedang jaringan.
Nah, datanya seperti ini teman-teman. Ada X dan Y-nya. Kita kembali ke halaman awal. Setelah itu kita membuat diagram scatter plot-nya. Jadi teman-teman mengetik gscatter dataku X dan Y, lalu tambahkan regresi line, lalu confidence intervalnya sama dengan true, lalu correlation coefficient dengan true kan lagi, lalu correlation method menggunakan metode person lagi. X-lag sama dengan TP, Y sama dengan hasil dari ikan. Lalu kita ketik run untuk memunculkan grafiknya. Oke, scatter plot akan muncul. Scatter plot naik ke atas karena memiliki hubungan yang positif. Nilai P-nya di bawah 0,005. Jadi H0-nya ditolak. Nah, titik-titik ini menggambarkan value atau nilai data, dan yang abu-abu menggambarkan confidence interval atau selang kepercayaan dari diagram ini. Jika titik-titik mendekati garis, berarti memiliki hubungan yang sangat erat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal teladan 2. Di sini ada panjang ikan dengan 15 data dan logam berat dengan 15 data ya. Jadi semua data harus sama agar menghasilkan hasil yang sesuai dan tidak menghasilkan error. Masukkan panjang ikan satu persatu dari 10, 25, 20 sampai 22, lalu selanjutnya kita run. Selanjutnya akan muncul di konsol serta di values. Lalu kita mencari Y atau logam berat dengan memasukkan data-data berikut. Dengan teliti ya, harus 15 data karena agar tidak menghasilkan error. Nah, setelah data-data tersebut dimasukkan, lalu kita ketik run agar data masuk ke konsol dan values. Setelah itu kita mencari korelasi dari panjang ikan dan logam berat dengan metode Pearson. Nah, seperti itu. Lalu kita tekan run. Nah, dari sini menghasilkan korelasi sebesar minus 0,697 sekian. Kenapa nilainya negatif? Berarti data tersebut memiliki hubungan erat yang negatif juga. Misalkan panjang dari ikan besar, tetapi logam beratnya tuh kecil gitu. Selanjutnya mencari correlation test dengan panjang ikan dan berat logam menggunakan metode Pearson juga. Nah, lalu kita tekan run, akan muncul data panjang ikan dan logam berat dengan menghasilkan data T min 3,50 sekian dan dengan variabel bebasnya 13 dari n min 2 atau 15 min 2 sama dengan 13 dengan p-value 0,003 dan berarti di bawah 0,05. Berarti alternatif hipotesisnya ditolak karena
p-value-nya di bawah 0,05. Dan selanjutnya confidence intervalnya min 0,89 sekian-sekian sampai min 0,28 sekian-sekian dengan korelasinya min 0,6974 sekian-sekian. Nah, setelah kita mendapatkan nilai korelasinya, kita membuat scatter plotnya dengan memanggil PGPUBR-nya dengan library sama dengan BGPUBR, lalu kita ketik run. Nah, kita ganti sekarang dari dataku menjadi datamu. Data frame dimasukkan dengan memasukkan panjang ikan dan logam berat. Lalu tekan run. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita bisa melihat datanya di datamu. Nah, agak lama ya. Nah, seperti ini tabelnya. Seperti tabel yang tadi. Lalu kita kembali lagi ke soal. Selanjutnya kita buat scatter plot dengan ketik GGStacker lalu datamu dengan panjang ikan dan berat logam. Lalu tambahkan regresi line, confidence interval line true, correlation coefficient true, dan correlation metode menggunakan Pearson dengan X-lab panjang ikan, lalu dan Y-lab konsentrasi logam. Kemudian kita tekan run-nya untuk mengetahui tabel dari scatter plot. Kita tunggu ya sedikit lama. Nah, kenapa bentuknya miring ke bawah? Karena nilai korelasinya negatif, jadi memiliki hubungan yang negatif. Jadi maksudnya jika konsentrasi panjang ikan bertambah, maka konsentrasi berat logamnya berkurang. Seperti itu. Nah, nilai p-value-nya 0,038 atau di bawah 0,05. Jadi hipotesisnya H0-nya ditolak. Jadi kita menggunakan hipotesis alternatif. Nah, titik-titik itu menggambarkan data-datanya. Lalu selanjutnya yang abu-abu turun itu merupakan confidence intervalnya. Nah, jika titik-titik tersebut mendekati garis, berarti memiliki hubungan yang erat. Nah, bisa terlihat dari diagram scatter plot ini terlihat jelas kalau memiliki hubungan yang negatif ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau bahas mengenai metode lain yang bisa dipakai untuk menghitung. Tapi kita tidak mau mempelajari ini, yaitu ada metode Kendall dan Spearman. Untuk metode Kendall, kita bisa menggunakan ketik correlation panjang ikan logam berat menggunakan metode Kendall. Lalu kita bisa tekan run untuk mengetahui hasil dari korelasi metode Kendall. Nah, selanjutnya korelasi panjang ikan logam berat menggunakan metode Spearman. Lalu kita bisa tekan run untuk melihat hasilnya. Dan ternyata hasil dari metode Kendall dan metode Spearman itu berbeda ya, teman-teman. Hal tersebut dikarenakan mereka menggunakan metode yang berbeda-beda nih, teman-teman. Nah, mungkin sekian aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumkan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.